Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan melakukan ibadah online untuk memperingati hari Jumat Agung, hari yang penuh kemuliaan di mana Yesus Kristus mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa manusia. Sebelum kita mulai ibadah kita, jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari kita bersatu sejenak, kita persiapkan hati kita
Dan saya akan memberikan nats seperti ini pada ibadah Jumat Agung ini dari kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Sebab oleh satu korban saja Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan ibadah Jumat Agung pada pagi hari ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga selesai, Tuhan, biarlah nama-Mu yang dipermuliakan, dan biarlah ibadah ini sungguh memberkati banyak jemaat Tuhan, tiap-tiap mereka yang mengikutinya di rumah. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menaungi setiap kami Tuhan. Bahkan kami yang melayani di mimbar ini, Tuhan, Engkau juga yang memberkati. Biarlah ibadah ini boleh jadi di dalam satu nama, yaitu Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari jemaat Tuhan bersama-sama kita angkat satu pujian Bapa. Sambil menyiapkan hati saudara, kita angkat pujian dengan segenap hati. Haleluya. Bapa, Ku datang menyembah-Mu di sini. Haleluya. Percaya bahwa
Bapa, kami telah memuji meninggikan nama-Mu. Kami percaya roh kami menyembah-Mu di tempat ini, bahkan di tiap-tiap rumah jemaat Tuhan berada saat ini. Mereka pun menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Dan sekarang Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran sabda firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu manusia biasa, Engkau urapi dengan kuasa-Mu. Mulut lidah hamba Kau pakai Tuhan untuk memberitakan, mewartakan kebenaran firman-Mu pada Jumat Agung ini ya Tuhan. Sehingga jemaat Tuhan, GKAI di Batam Tuhan, imannya boleh semakin terbangun, imannya semakin kokoh di dalam mengikuti Engkau ya Tuhan. Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus, kami mendengarkan firman-Mu. Amin. Shalom saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang kami kasihi dimanapun saat ini berada, baik yang ada di rumah maupun yang saat ini melayani di mimbar gereja, Tuhan akan senantiasa memberkati saudara. Saudaraku, pada pagi hari ini adalah pagi yang begitu sangat mengesahkan kita, mengingatkan kita akan kasih pengorbanan Tuhan Yesus Kristus pada 2000 tahun yang lalu, di mana karena kasih-Nya, karena anugerah, saudara dan saya boleh dilayakkan menjadi anak-anak Allah, anak-anak ahli waris kerajaan surga. Oh haleluya. Bapak Ibu, mari kita membuka kitab Injil Markus pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-41. Demikianlah firman Tuhan. Sekali lagi, Injil Markus pasal 15 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-41. Memang cukup panjang saudara, tetapi ini tidak boleh dipenggal-penggal, karena ini mencatat kebenaran kisah yang nyata yang terjadi di dalam kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Tema pembacaan kita dalam nats ini, Yesus diolok-olokkan. Demikian firman Tuhan. Kemudian serdaru-serdaru membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota
kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka memukul kepalanya dengan bulu dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Ayat 20. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander, dan Rufus, yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia, lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Hari jam 9 ketika ia disalibkan, dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, "Ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka." Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan kembali menggelengkan kepala mereka, berkata, "Hai engkau yang mau merobohkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah, Mesias Raja Israel itu turun dari salib itu supaya kita lihat dan percaya." Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia. Pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," yang berarti, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Lihat, ia memanggil Elia." Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum serta berkata, "Baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia." Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu takbir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh orang ini adalah Anak Allah." Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda dan Yoses serta Salome. Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pembacaan kita pagi hari ini, baik tadi pembacaan responsoria, nas pembimbing, bahkan firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini, sungguh mengisahkan satu penderitaan sangat amat berat yang dialami
oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini saya akan memberikan suatu tema, yaitu korban Kristus di kayu salib sempurna. Saya bersyukur atas berkat anugerah Tuhan yang memampukan untuk dapat merenungkan tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, sehingga pada pagi ini dalam ibadah Jumat Agung secara online, saya bersama jemaat bisa memiliki pemahaman tentang persembahan yang sempurna di kayu salib. Dan kita sangat meyakini dan mengimaninya bahwa korban Kristus itu sempurna. Amin. Dalam kitab Ibrani, saudara, dikatakan, Ibrani 10 ayat 14 tadi, sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Mengapa demikian, jemaat Tuhan? Ada beberapa alasan yang kita akan pelajari dalam pengertian ini, saudara. Yang pertama, korban Kristus itu sempurna karena mampu mengampuni dosa seisi dunia. Amin, saudara. Pengorbanan Kristus sempurna karena mampu mengampuni dosa seisi dunia. 1 Yohanes 2 ayat 2 berkata, dan ia adalah pendamai untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi untuk dosa seluruh manusia, termasuk saya dan saudara. Bahkan dalam Injil Markus 15:16-41 yang tadi kita baca, saudara, adalah satu bukti di mana Kristus telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Tuhan Yesus diolok-olok oleh serdadu-serdadu yang menggiringnya ke pengadilan. Lalu jubahnya dilepas dan diperebutkan dengan membuang undi. Kemudian mereka membuatkan mahkota duri yang tajam dan meletakkan dengan kasar di atas kepala Yesus. Bahkan Yesus diludahi, ditendang, dicambuk, dan dalam kondisi kesakitan tak berdaya, ia dipaksa harus memikul salibnya sendiri menuju Bukit Golgota, yaitu yang disebut Bukit Tengkorak. Ia mengalami jatuh bangun ketika memikul salib, dan sampai di atas bukit tangan dan kakinya dipakukan dengan kasarnya. Karena hanya Yesus yang mampu menebus dosa saudara dan saya. Dalam Injil Matius 9 ayat 6, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Ibrani pasal 5 ayat 7, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Itulah, saudara, poin yang pertama, mengapa korban Kristus di kayu salib begitu sempurna. Jadi kalau dalam perjanjian lama dulu, saudara, setiap imam mempersembahkan korban bakaran, itu masih dalam bayang-bayang keselamatannya, saudara. Tetapi ketika Kristus mati di atas kayu salib, keselamatan itu sungguh telah Tuhan anugerahkan bagi yang percaya. Poin yang kedua, saudara, korban Kristus sempurna karena berkuasa membuat kita lebih putih dari salju. Bapak, Ibu, saudara jemaat Tuhan GKI yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak ada nabi yang bisa mengampuni dosa manusia. Tidak ada Allah lain yang bisa mengampuni dosa manusia selain Yesus Kristus. Korban Kristus sempurna karena berkuasa membuat kita lebih putih dari salju. Mazmur 51 ayat 7 dikatakan, bersihkan aku daripada dosaku dengan hisop,
maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Saudara, hisop juga sudah dikerjakan di kayu salib dengan sempurna. Amin. Yohanes 19 ayat 29. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu memunculkannya ke mulut Yesus. Itu pun terjadi. Yang ketiga, saudara, korban Kristus itu sempurna sebab dapat memampukan kita untuk dapat beribadah kepada Allah. Haleluya, saudara. Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita yang perbuatan-perbuatannya yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Terpujilah Yesus Kristus atas pengorbanannya yang sempurna. Mari jemaat Tuhan, dimanapun berada yang sedang mendengarkan channel ini, mari kita sungguh-sungguh menghargai pengorbanannya. Darahnya tercurah membersihkan dosa-dosa kita, sehingga sekalipun dosa-dosa kita yang sepertinya tidak dapat lagi diampuni, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan kita penuh belas kasih, Tuhan kita penuh kasih anugerahnya kepada setiap orang. Berbahagialah saudara yang terpanggil dan terpilih untuk diselamatkan, karena itu adalah satu anugerah. Jumat Agung adalah momen di mana seluruh orang Kristen memperingati hari penderitaan dan kesengsaraan Yesus di kayu salib. Dan kita sebagai orang Kristen harus berani pikul salib dan menyangkal diri, supaya hidup saudara dan saya berkenan di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya pemberitaan firman Tuhan pada Jumat Agung yang singkat ini boleh memberkati kita semuanya. Dan saatnya saudara, kita akan masuk meja perjamuan kudus. Baiklah, tiap-tiap kita mempersiapkan hati untuk mengingat akan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Jemaat Tuhan yang ada di dalam rumah, persiapkanlah roti dan anggurmu, sambil kita akan mengangkat pujian pada kaki salibmu. Kita mengimani setiap firman Tuhan yang kita dengar, saudara. Jangan pernah keraskan hatimu untuk firman Tuhan. Kalau Tuhan sudah melakukan bagian yang begitu luar biasa, maka kita juga harus rela berkorban untuk Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan, perjamuan kudus disediakan untuk saudara yang mau percaya dan dibaptis dan menyediakan
meja perjamuan kudus. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan penjelasan tentang perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah upacara gereja yang diperintahkan Tuhan sebagai peringatan akan kesengsaraan yang telah diderita oleh Tuhan Yesus Kristus bagi penebus dosa kita, juga sebagai suatu kesaksian sebagaimana firman-Nya. Syarat perjamuan kudus. Perjamuan kudus disediakan untuk saudara yang telah percaya dan dibaptiskan dan menyediakan diri sebagaimana firman Tuhan sebagai berikut. Barang siapa dengan cara tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu makan roti dan minum dari cawan. Mari kita tundukkan doa. Kita akan mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kasihilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku terhadap Engkau. Sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Engkau anggap jahat. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku, dan perbaharuilah batinku dengan Roh-Mu. Bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbakti kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat, kami berdoa. Dengarlah apa yang difirmankan Tuhan bagi mereka yang merendahkan hatinya dan bertobat. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Marilah saudara kita persiapkan hati kita untuk menerima perjamuan ini. Bapa Surgawi, di depan kami telah tersedia roti dan anggur. Saat ini sebagaimana firman-Mu, kami rindu mengenangkan kesengsaraan-Mu bagi kami. Karena itu berkatilah kami untuk dapat meresapinya, sehingga kami memperoleh kekuatan baru untuk menyaksikan nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam Ia diserahkan, Yesus mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku." Makanlah roti ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu Ia berkata,
perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Marilah bersama-sama kita mengenang sengsara Kristus dan meminum anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa mengucap syukur. Bapa di sorga, pada ibadah online part pertama tadi kami telah mengikuti ibadah mendengarkan firman-Mu dan puji-pujian. Dan pada kelanjutan part kedua ini Tuhan, yaitu sakramen perjamuan kudus. Tiap-tiap jemaat Tuhan GKI dimanapun berada yang mengikuti sakramen perjamuan kudus ini, mengingat akan Engkau di atas kayu salib, menderita dan sengsara bagi kami menebus dosa kami. Tuhan, Kau memberkati mereka semua. Tuhan, terima kasih atas perjamuan pada pagi hari ini. Dan di dalam nama Yesus Kristus, kami juga mau sempurnakan rangkaian perjamuan kudus ini dengan doa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, silakan. Mari kita angkat pujian bersama-sama. Let's lift your hands and say, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya
Shine.